Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Maria Ulfa, mahasiswa PBSI semester 2 Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai pembicara seminar dengan tema Mengatasi Hoax di Dunia Maya. Akhir-akhir ini, dunia maya banyak dimunculkan informasi dan berita palsu atau lebih dikenal dengan istilah hoax oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika tidak ada kehati-hatian, netizen pun dengan mudah termakan tipuan hoax tersebut, bahkan ikut menyebarkan informasi palsu tersebut. Tentunya akan sangat merugikan bagi banyak pihak korban fitnah. Lalu, bagaimana caranya agar tidak terhasut? Berikut ini 5 langkah sederhana yang bisa membantu dalam mengidentifikasi mana berita hoax dan mana berita asli. Yang pertama yaitu hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Misalnya, dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita resmi. Hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki oleh sang pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi. Kemudian, bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya Anda sebagai pembaca atau memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Yang kedua yaitu, cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau menemukan link, cermatilah alamat situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi misalnya, menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Yang ketiga, periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu dicermati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti. Sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita, sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Keempat yaitu, cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Images. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet, sehingga bisa dibandingkan. Kelima yaitu, ikut serta grup diskusi anti-hoax. Di Facebook, terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax, misalnya Forum Anti-Fitnah, Hasut, dan Hoax. Fanpage dan grup Indonesia, Hoaxbuster, fanpage Indonesia Hoax, dan grup Sekoci. Di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi apakah sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga orang banyak. Setelah mengetahui mana berita hoax dan mana berita asli, ini cara melaporkan berita atau informasi hoax. Apabila menjumpai informasi hoax, lalu bagaimana cara untuk mencegah agar tidak tersebar? Pengguna internet pun melaporkan hoax tersebut melalui sarana yang tersedia di masing-masing media. Untuk media sosial Facebook,
gunakan fitur report status dan kategorikan informasi hoax sebagai hate speech atau harassment atau root atau threatening atau kategori lain yang sesuai. Jika ada banyak aduan dari netizen, biasanya Facebook akan menghapus status tersebut. Dan untuk Google, bisa menggunakan fitur find facts atau melaporkan situs dari hasil pencarian apabila mengandung informasi palsu. Twitter memiliki fitur report Twitter untuk melaporkan tweet yang negatif. Demikian juga dengan Instagram. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.